Banyak orang memiliki konsep berpikir yang kurang tepat atau keliru tentang kemahakuasaan Allah. Saudara-saudara kita yang dari Islam sama sekali tidak menerima bahwa Allah itu punya anak. Karena Allah tidak punya istri. Karena konsep anak yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, punya istri dulu, baru bisa punya anak. Padahal kita tahu sendiri, hal yang mustahil bagi manusia bisa dikerjakan oleh Allah, itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shalatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sahabat, dengan cara mensubscribe, dengan cara men-like, dengan cara men-share, sahabat sudah membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini sahabat, kita akan menjawab pertanyaan dari seorang, ya saya kurang tahu nih apakah beliau murtadin, karena beliau banyak mengambil referensi atau literatur Islam. Beliau mempertanyakan sahabat, kenapa orang Islam tidak percaya Tuhan itu bisa memiliki anak? Patut kita jawab sahabat, karena ini menyangkut dengan akidah. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat, baik itu yang muslim ataupun yang non-muslim. Kenapa kita umat Islam tidak percaya Tuhan itu memiliki anak? Dan si bapak murtadin ini, si bapak non-muslim ini sahabat, dia mengatakan Tuhan umat Islam tidak maha kuasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik sahabat, seperti apa cuplikan video? Langsung saja kita melihat, kemudian kita akan jawab dalam tempo sesingkat-singkatnya. Baik, ini dia cuplikan videonya. Banyak orang memiliki konsep berpikir yang kurang tepat atau keliru tentang kemahakuasaan Allah. Padahal kalau kita tahu sendiri, makna dari kemahakuasaan Allah adalah Allah bisa melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, yang mustahil dikerjakan oleh manusia, bisa dikerjakan oleh Allah, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, saudara-saudara kita yang dari Islam sama sekali tidak menerima bahwa Allah itu punya anak. Karena Allah tidak punya istri. Karena konsep anak yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang dari Islam, punya istri dulu, baru bisa punya anak. Padahal kita tahu sendiri, hal yang mustahil bagi manusia bisa dikerjakan oleh Allah, itu menunjukkan Allah Maha Kuasa. Nah, kita akan komparasi dengan kisah ketika batu melarikan baju Musa. Allah bisa membuat batu melarikan baju Musa, harusnya Allah juga bisa punya anak tanpa punya istri, karena Dia Maha Kuasa. Namun faktanya, tidak begitu Bapak Ibu. Di dalam Sahih Al-Bukhari 3152, telah bercerita kepadaku Ishaq bin Ibrahim, telah bercerita kepada kami Rauh bin Ubadah, telah bercerita kepada kami Auf dari Al-Hasan, Muhammad dan Khilas dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam adalah seorang pemuda yang sangat pemalu, dan senantiasa badannya tertutup, sehingga tidak ada satupun dari bagian badannya yang terbuka karena sangat pemalunya. Pada suatu hari, ada orang-orang dari Bani Israel yang mengolok-oloknya. Mereka berkata, sesungguhnya tidaklah dia ini menutupi tubuhnya, melainkan karena kulit tubuhnya sangat jelek. Bisa jadi karena menderita sakit kusta, bisul, atau penyakit-penyakit lainnya. Sungguh, Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka katakan terhadap Musa. Sehingga pada suatu hari, dia mandi sendirian dengan telanjang dan meletakkan pakaiannya di atas batu. Maka mandilah dia
Dan ketika telah selesai, dia beranjak untuk mengambil pakaiannya. Namun batu itu telah melarikan pakaiannya. Lihat di sini. Maka Musa mengambil tongkatnya dan mengejar batu tersebut sambil memanggil-manggil, "Pakaianku wahai batu, pakaianku wahai batu." Hingga akhirnya dia sampai ke tempat kerumunan para pembesar Bani Israel dan mereka melihat Musa dalam keadaan telanjang yang merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dengan kejadian itu, Allah membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan selama ini. Akhirnya batu itu berhenti, lalu Musa mengambil pakaiannya dan memakainya. Kemudian Musa memukuli batu tersebut dengan tongkatnya. Sungguh demi Allah, batu tersebut masih tampak bekas pukulan Musa 3, 4, atau 5 pukulan. Inilah di antara kisah Nabi Musa alaihissalam seperti yang difirmankan Allah Ta'ala. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mengolok-olok, menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka katakan. Sesuai dengan Quran Surah Al-Ahzab ayat 69. Perhatikan di dalam Sahih Al-Bukhari ini Bapak Ibu. Allah membebaskan Musa dari fitnaan, dari hal-hal yang menjelekkan reputasi Musa. Dengan membuat batu melarikan baju Musa pada waktu Musa mandi. Memang kisah ini tidak ada sama sekali kita temukan dalam perjanjian lama. Nah, literatur ini sahih. Bapak Ibu bisa perhatikan di situ ada tulisan sahih di atas. Nah, ketika saya tanya kepada saudara-saudara kita yang dari Islam, beberapa teman saya tanya, bagaimana merespon Anda terhadap hadis yang sahih ini? Dan mereka mengatakan inilah bukti kemahakuasaannya Allah. Nah, kalau Allah bisa membuat batu melarikan baju Musa untuk membebaskan fitnahan orang-orang Israel kepada Musa, kenapa Allah tidak bisa punya anak? Kalau Tuhan itu maha kuasa, harusnya dia bisa mengerjakan sesuatu yang mustahil bagi manusia. Kalau manusia mustahil punya anak karena tak punya istri, harusnya Allah bisa punya anak walaupun tidak punya istri. Maryam saja bisa melahirkan Isa alaihissalam tanpa seorang suami. Kenapa Allah tidak bisa punya anak walaupun dia tidak punya istri? Silakan tuliskan komentar Anda dalam video di bawah ini Bapak Ibu dan miliki konsep yang benar tentang kemahakuasaan Allah. Kalau Allah maha kuasa, hal yang mustahil bagi manusia pun bisa dikerjakan. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan ya argumentasi atau pertanyaan dari si bapak non-muslim ini sahabat. Si bapak non-muslim ini sangat mempertanyakan kenapa Allah tidak maha kuasa dalam pemahaman kita Islam. Tidak maha kuasa karena tidak mampu menciptakan anak tanpa istri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti meyakini bahwasanya Allah itu berbeda dari makhluk. Mukhalafatul lil hawadith. Berbeda Allah, berbeda pencipta dengan makhluk apa yang diciptakan. Oke, ini poin yang pertama sahabat. Kemudian sahabat, kenapa Allah harus memiliki anak? Apa fungsinya? Apa manfaatnya sahabat? Nah, ini berbanding terbalik, ini tidak ada korelasi sama sekali dengan cerita Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, batu Allah larikan, Allah gerakkan batu, itu manfaatnya atau hikmah ya untuk terbebasnya Nabi Musa dari fitnah kaum Bani Israel yang menuduh Nabi Musa memiliki penyakit kulit, memiliki ya tubuh yang tidak bagus. Padahal Nabi Allah Musa sifatnya sangat pemalu dan Nabi Allah Musa memiliki tubuh yang sangat indah. Ini manfaatnya itu sahabat, faedahnya itu. Nah, apa manfaat kalau misalkan Allah memiliki anak? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Baik, langsung saja. Ini Allah yang memberikan jawaban sahabat dalam Al-Quran. Langsung kita buka surah Al-Anbiya ayat 22 sahabat. Nanti turut juga saya lampirkan supaya sahabat bisa membacanya dengan seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Yang artinya sahabat, seandainya pada keduanya, yaitu di langit dan di bumi,
ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki Ar-Rasy dari apa yang mereka sifatkan. Shadaqallahul Aliyul Azim. Baik sahabat. Nah, bumi ini, alam semesta akan kacau kalau misalkan memiliki lebih daripada satu Tuhan. Apakah itu 2 Tuhan atau 3 Tuhan dan sebagainya sahabat. Na'udzubillah. Kenapa demikian? Karena pada saat ingin menciptakan sesuatu, Tuhan harus duduk rapat. Ini sangat aneh sahabat. Dan pada saat duduk rapat, pasti Tuhan memiliki argumentasi tersendiri, memiliki kehendak tersendiri. Maka akan bentrok sahabat. Nah, kalau misalnya Tuhan A pengen manusia wajahnya petak, Tuhan B pengen manusia wajahnya segitiga, dan Tuhan C pengen manusia wajahnya bulat, maka pendapatnya akan bertentangan sahabat. Pasti Tuhan, sesama Tuhan, akan menciptakan sesuai kehendak masing-masing dan akan diadu. Weh, Tuhan A, ini ciptaanku, mana ciptaanmu? Mari kita adu. Maka akan hancur alam semesta ini sahabat. Nah, makanya kalau misalkan Tuhan, na'udzubillah ya, ini logika yang sangat-sangat konyol sahabat. Misalkan Tuhan memiliki anak, putra sahabat, otomatis kan anak itu akan besar. Otomatis pada saat dia besar, dia juga akan menjadi Tuhan. Otomatis dia akan menikah, kemudian dia punya anak lagi, kemudian dia punya cucu, kemudian dia punya mertua, na'udzubillah, maka akan kacau. Dan sifatnya Tuhan immortal, artinya abadi, hidup selama-lamanya. Maka bagaimana keadaan bumi apabila ada Tuhan yang hidup di bumi abadi sahabat? Tentu bumi ini tidak akan cukup menampung penduduknya Tuhan. Na'udzubillah, ini adalah logika yang sangat konyol sahabat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini akan tidak mungkin terjadi sahabat. Lagian sahabat, Allah sendiri mengatakan kepada kita, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyun hamid. Wahai sekalian manusia, kalau misalkan Al-Quran ada kata ya ayyuhan nas, berarti itu berlaku untuk semua manusia. Apakah dia agama muslim, apakah dia agama Katolik dan sebagainya sahabat, itu berlaku untuk semua. Antumul fuqara'u ilallah, kalian itu fakir di hadapan Allah, sedangkan Allah maha kaya. Allah tidak butuh. Apa maksud fakir sahabat? Kita butuh kepada oksigen, kita butuh kepada makan, kita butuh kepada minum, kita butuh kepada tempat tinggal. Artinya kita tidak terbebaskan dari kebutuhan. Makanya kita disebut fakir. Fakir ini dalam Al-Quran diartikan menurut para mufassir, yaitu kita butuh terhadap Allah. Tapi Allah tidak butuh oksigen, Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh tidur. Mana buktinya Allah tidak butuh tidur? La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah aja tidak pernah mengantuk, apalagi tertidur sahabat. Kalau misalkan Allah itu sampai tertidur, apalagi mati sahabat, na'udzubillah, maka akan kacau, akan hancur dunia ini, tidak ada lagi yang mengurus. Ini adalah logika yang Bapak non-muslim ini sampaikan, logika yang memang rendah sahabat saya pikir. Ini tidak akan mungkin. Masa Tuhan yang maha tinggi mau disamakan dengan makhluk? Ini tidak akan pernah sama. Ini tidak akan mungkin terjadi sahabat, derajat Tuhan turun menjadi makhluk. Ini kan aneh sahabat. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Begitu juga makhluk, tidak akan mungkin makhluk menjadi Tuhan. Ada yang mengaku-ngaku Tuhan, yaitu Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, Tuhan kalian. Apa yang terjadi? Mati dia sahabat. Jasadnya diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau misalkan Anda mau lihat jasad Fir'aun, langsung saja ke Mesir sahabat. Ada di Museum Mesir. Konsep maha kuasa Tuhan terbebas dari kebutuhan. Sedangkan kita makhluk pasti membutuhkan oksigen, pasti membutuhkan makan. Artinya kita tidak akan terbebas dari kebutuhan-kebutuhan. Sekaya apapun manusia itu, sebanyak apapun uangnya, orang paling kaya di dunia pasti butuh makan, pasti butuh oksigen dan sebagainya. Artinya kita tidak akan terbebas dari kebutuhan. Berbeda dengan Allah, maha kuasa Allah tidak butuh semuanya. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Demikianlah maha kuasanya Allah sahabat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen dan share. Sahabat dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membendengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba